Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan masuk pujian kita, penyembahan kita. Kita undang Roh Kudus hadir di sini. Syukur. Engkau sungguh baik Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kita pujikan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih dalam lagi kita pujikan pujian ini. Sembah Tuhan, sebab banyak yang Tuhan lakukan untuk kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku. Ku bersyukur, lebih dalam kami mau menyembah. Bersyukur padamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lebih dalam Tuhan. Oh,
hidupku, ku bersyukur. Kami mau bersyukur, Bapa. Haleluya. Sungguh baik Engkau Tuhan, di dalam hidupku, ku bersyukur. Jemaat Tuhan pujikan. Syukur Tuhan, ku bersyukur. Ini hati kami Tuhan, buat kebaikan yang telah kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan lebih dalam lagi. Oh Tuhan, kami mau memuji-Mu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur Bapa, dan kami mau bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, bersyukur. Haleluya. Oh, mari naikkan syukur-Mu. Haleluya. Sembah bagi-Mu syukur. Haleluya. Oh, sembah Tuhan, sembah. Oh, syukur, mari memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Sembah dan bersyukur bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Oh, mari puji Hosana. Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Kuasa-Mu sungguh nyata bagi hidup kami Tuhan. Sungguh banyak yang Engkau lakukan bagi kami Bapa.
Kiranya ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan, dan menaikkan setiap pujian kami, setiap sembah syukur kami Tuhan. Sembah bagimu Bapa, syukur bagimu, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Dengan sepenuh hati jemaat pujikan, ku bersyukur padamu Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ini isi hati ya kami Tuhan. Bersyukur buat setiap kebaikan yang boleh kami terima Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh Tuhan. Bapa, haleluya, syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat setiap kebaikan yang telah kami terima. Saat ini Tuhan, kami hadir di sini untuk boleh memuji muliakan nama-Mu sebagai ungkapan syukur dan kerinduan kami atas setiap kebaikan yang telah kami terima Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk memulai ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Shalom. 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 Siap memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, raja dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Pujikan. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Pujikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
tua dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Pujikan. Menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan persembahan kita. Bapak, terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu, buat setiap kemurahan Engkau Tuhan untuk hidup kami. Sebentar kami akan mempersembahkan apa yang terbaik yang telah kami terima Bapak, kiranya dapat menjadi sebuah sarana Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kiranya Engkau sucikan, murnikan setiap persembahan kami. Kami siap Tuhan untuk persembahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita pujikan, kita diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada di samaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau nggak perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mungkin saja kita akan menerima firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan hadir di sini. Kiranya Tuhan boleh Engkau tawan hati dan pikiran kami Tuhan. Kiranya kami hadir di sini. Kami siap Tuhan untuk Engkau koreksi Tuhan. Kami siap Tuhan
untuk mendapat jamahan kuasa Roh Kudus-Mu. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
undang hambanya untuk boleh mengambil tempat. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kami mau tetap setia Tuhan sampai akhir kehidupan kami, karena kami tahu Engkaulah segalanya atas kehidupan kami. Kalau kami sampai hari ini dapat hidup, semua karena kasih karunia yang sudah Engkau berikan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat penyataan Tuhan ini dalam ibadah kami dari awal sampai pertengahannya. Setiap pujian yang telah kami haturkan kepada Tuhan berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap pujian kami. Terima kasih setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pekerjaan yang kudus pada sore hari ini, Engkau juga akan memberkatinya. Terima kasih. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Dari pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Oke, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh memulai kembali pendalaman Alkitab. Ya, sudah hampir 1 bulan kita off dari pendalaman Alkitab. Ya, kita masih akan terus belajar tentang kitab Wahyu. Karena dalam kitab Wahyu ini bagaimanakah rahasia Allah dinyatakan kepada kita, dan bagaimanakah tentang kerajaan Allah yang akan kita periksa bersama-sama pada malam hari ini. Kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Wahyu pasal pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Wahyu pasal pertama ayat 4 sampai dengan ayat 8 saya akan membacakan. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Perhatikan di ayat yang ke-4 yang akan kita periksa. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Perhatikan perkataan, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Ini penyataan Allah melalui Yesus Kristus yang disampaikan kepada Yohanes. Yohanes mulai membawa berita ini khususnya kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Bagaimanakah dengan kasih karunia dan bagaimanakah dengan damai sejahtera Allah yang menyertai kehidupan kita? Ya, untuk menerima pewahyuan, untuk menerima penyingkapan rahasia Allah, Allah memberikan yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia ini sangat dibutuhkan di dalam kehidupan setiap manusia. Saudara, yang dikatakan kasih karunia itu pemberian Allah kepada kita.
yang seharusnya kita ini tidak menerima apa-apa, tapi sebab kasih karunia, sebab pemberian Allah di dalam kehidupan kita. Kita yang selayaknya tidak menerima sesuatu, tetapi oleh kasih karunia, oleh pemberian Allah, kita diberi. Nah ini yang tidak kita periksa, supaya saudara dan saya dalam menjalani kehidupan ini, kita mengerti kondisi sebenarnya kita ini apa sih? Apa yang dapat kita banggakan di dalam diri kita ini? Kalau nanti kita memeriksa di sini, kita akan menyadari ternyata semua kasih karunia. Semua pemberian Allah. Hanya seringkali kita ini pada waktu dibawa di dalam kasih karunia Allah, bayangan kita itu selalu yang nikmat dan nikmat, yang enak dan enak. Ya, saudara, enak atau tidak itu tergantung dari cara pola pikir kita di dalam menyikapi pemberian Allah. Ini mari kita akan renungkan supaya saudara nanti akan mengerti. Dan setiap orang akan merasakan, akan menerima pemberian Allah yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan Allah. A, B, dan C akan beda di dalam menerima sesuatu daripada Allah. Ayo kita akan belajar, ya. Kita akan langsung buka di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 30 dan 38. Injil Lukas pasal pertama ayat 30 sampai 38. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini Maria, waktu ditemui sama malaikat itu ngomong begini, Maria, engkau mendapatkan kasih karunia dari Allah. Engkau mendapatkan sesuatu dari Allah. Waktu mendengar itu, kalau saudara dan saya yang ditemui malaikat Tuhan, terus dikatakan, hai jemaat Tiberias Nglamas yang hari ini datang dalam pendalaman Alkitab, hari ini Allah memberikan kasih karunia kepadamu. Berani mengatakan amin? Beda-beda loh ya. Maria ini diberikan kasih karunia, dikatakan sesungguhnya
engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Waktu mendengar ini saudara, yang ada di dalam pikirannya Maria, walaupun tidak disebutkan di sini, tetapi menurut kebiasaan di zamannya Maria, kalau ada perempuan hamil tanpa suami, mati. Hukumnya mati. Waktu mendapatkan kasih karunia, engkau akan mengandung. Kira-kira berkecamuk dalam pikirannya. Dia mesti memberontak ya, buktinya. Bagaimana bisa terjadi? Wong aku belum bersuami. Ya. Tetapi malaikat ini mengatakan, Allah dikatakan di situ. Dikatakan, jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu, ayat 35, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ini kasih karunia. Walaupun resikonya mati, tetapi kalau Allah yang sudah memberi, tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menahan, yang bisa menghancurkan kasih karunia. Maka setiap pribadi, Bapak-Ibu sekalian, kita ini sudah mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan kasih karunia Allah. Kita tidak akan bisa sama. Sudah perhatikan pemimpin pujian, sama-sama pemimpin pujian, beda enggak? Ayo renungkan. Beda. Itu pemberian Allah. Tinggal pada waktu kita mendapatkan kasih karunia, melayani, dipakai enggak? Mensyukuri enggak? Aku enggak mau jadi pemimpin pujian, aku mau jadi pengkhotbah. Aku enggak mau jadi singer, aku langsung jadi WL. Saudara, mari kita mulai mengerti bahwa kondisi kita hari ini itu semua karena kasih karunia. Dan kalau Allah memberi, Allah itu yang bertanggung jawab. Dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini kasih karunia yang didapatkan Maria. Ini luar biasa loh. Dalam perjalanan hidupnya Maria menjalani kasih karunia, ada masalah enggak? Masalah itu kan ada di sini kan. Tapi kalau kita melihat rangkaian perjalanan Maria dan Yusuf sampai pada waktu melahirkan, perhatikan, apapun yang terjadi, dia menjalani kasih karunia, dikatakan di situ, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi tidak ada kuasa apapun bisa membunuh Maria. Kenapa? Di dalam perlindungan Allah. Sampai pada waktu melahirkan, mendapatkan tempat yang sangat sederhana, itu kasih karunia. Waktu masih bayi Yesus mau dibunuh, sebab Allah yang menaungi, tidak bisa. Mari kita mulai sadar dan memahami kalau Allah sudah memberikan kasih karunia kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang bisa mengambil, tidak ada yang bisa melepaskan. Ini kasih karunia. Apapun hari ini yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, kalau sudah kasih karunia Allah, pemberian Allah, tidak ada yang bisa melawan. Ya, walaupun seringkali
kita ini dibawa oleh Allah, ya, melalui beberapa tikungan-tikungan yang kadang-kadang membuat kita tidak nyaman, tetapi Allah sedang membuktikan bahwa firman ini benar. Maka Maria dalam kondisi itu, dia dinaungi oleh kuasa Allah. Itu loh kasih karunia. Itu pemberian Allah. Ya, hari ini apa yang sudah kita terima daripada Allah? Mari kita mulai mempergunakan, dan mari kita berjalan di dalam kasih karunia. Orang yang bisa berjalan dalam kasih karunia, prinsipnya seperti Maria, ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Apapun yang terjadi, kalau Allah itu sudah ngomong, kalau Allah yang sudah bersabda, jadi. Ya, jadi. Walaupun dalam akal manusia kita ini tidak mungkin, ya. Tapi bagi Allah itu apa? Mungkin. Bagian kita apa? Percaya. Dalam kondisi pandemi demikian, tetap percaya. Apapun yang terjadi hari ini, yang sedang kita hadapi, jalan. Ada seorang ibu yang cinta Tuhan, ya, 2 tahun ke belakang dia bisa menikmati, setiap minggu dia mesti mendapatkan puluhan juta masuk di dompetnya. Tapi karena pandemi, ya, dia mengalami sesuatu yang secara akal manusia itu menggoncangkan dia. Tetapi Allah memberikan terus kasih karunia-Nya, memberi. Ya, sempat dia bersaksi demikian. Kalau itu bukan kasih karunia Allah, kalau itu bukan berkat Allah, nggak bisa. Dia jualan nasi pecel sehari bisa 20 kilo lebih. Kasih karunia enggak? Kasih karunia. Bagian kita jalani hidup ini, apapun yang terjadi, Allah menaungi, Allah tetap menjaga di dalam kehidupan kita. Mari, dalam kondisi pandemi yang belum selesai ini, jangan kita ini bersungut-sungut, tetapi mari kita mulai melihat bagaimanakah karya Allah yang luar biasa di luar akal manusia. Allah akan memberkati kehidupan kita dengan caranya Allah. Jalani ini. Apapun, jalan. Ya. Kalau kita percaya, hari ini kita hidup, kita dapat melayani, kita dapat punya keluarga, itu kasih karunia Allah. Kalau Allah yang sudah memimpin sampai hari ini, kita punya keluarga, ya, punya suami, punya istri, punya anak-anak, punya usaha, punya rumah, punya segalanya. Allah yang akan tetap menjagai, Allah yang akan tetap menaungi dalam kehidupan kita. Apapun tadi, jalani. Dan mari kita tetap percaya. Ya, walaupun sering kita dibawa dalam liku-liku. Makanya prinsip Raja Daud itu yang sangat luar biasa. Walaupun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab Engkau, sebab Allah menyertai aku. Kita mungkin tahu ya, tahu. Aku tetap disertai. Jalan terus gak? Ya Tuhan kok begini? Raja Daud jalan kok. Sebab apa? Penyertaan Allah itu nyata. Mari mulai tingkatkan iman kita sehingga dalam kita ini berjalan mengerti. Kondisi demikian, aku tetap percaya. Aku tetap disertai Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tahu
Tuhan tahu apa yang aku kerjakan. Kalau kita punya prinsip demikian, engkau tidak akan susah, engkau tidak akan stres apa, engkau akan berjalan menjalani hidup ini. Kita akan melihat lagi tentang kasih karunia di dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita ini benar, dibenarkan karena kasih karunia. Kita ini boleh datang kepada Allah, kita boleh menyembah. Kalau posisi kita tidak dibenarkan, tidak akan bisa menerima kekuatan Allah. Waktu Musa ketemu dengan Allah dalam api, dikatakan, Musa, lepaskan kasut, sebab di mana engkau berdiri itu kudus. Hari ini loh kita dapat menyembah kepada Allah. Itu kalau bukan kasih karunia Allah, tidak bisa. Kita diperdamaikan dengan Allah karena korban Kristus di atas kayu salib. Itulah kasih karunia. Pembenaran itu adalah pemberian daripada Allah. Perhatikan di ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini, pembenaran. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sebab pembenaran itu kita dipermuliakan, kita akan ketemu dengan Allah. Ini loh kasih karunia. Coba kita merenung sak menit ya. Hari ini keberadaan kita itu pemberian siapa? Engkau punya rumah tangga, engkau punya suami, engkau punya istri, engkau punya anak, engkau punya rumah, engkau punya usaha, engkau punya segalanya. Itu pemberian siapa? Makanya dalam Kolose, dialah perkataan Kristus tinggal di dalam kamu dengan segala kekayaan. Kita ini dibenarkan
dibenarkan. Posisi dibenarkan begini. Saya berdiri di tempat ini tempat berdosa. Karena aku belum mengenal kepada Allah, belum mengenal kepada Yesus. Pada waktu saya mulai mendengar firman, waktu saya mulai dibawa oleh teman saya, Pendeta Harun, untuk datang ke gereja, waktu saya mulai percaya kepada Yesus, maka posisi saya berdosa ini dipindahkan pada posisi dibenarkan. Posisi dari berdosa pindah kepada posisi dibenarkan ini pemberian Allah. Bukan karya saya. Bukan karena saya baik, bukan karena saya hebat, tidak. Tapi dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena percaya. Ini pemberian Allah. Pada waktu saya berdiri dibenarkan ini, kasih karunia Allah dilimpahkan terus. Allah memberikan kekuatan, Allah menolong, menghadapi apapun saya ditolong, sampai saya menjadi hamba Tuhan. Itu kasih karunia. Coba saya masih tetap berdiri di sini, nggak mungkin saya bisa ada di tempat ini. Sebab saya berdiri di tempat dibenarkan, hari ini aku bisa menerima kasih karunia. Sampai hari ini aku dapat hidup. Itu kasih karunia. Itu pemberian. Pernah mensyukuri? Kok tidak sama seperti itu? Kok tidak sama seperti itu? Perhatikan. Pada waktu engkau berdiri di dalam kasih karunia Allah, dan engkau mau terus berjalan di dalam kasih karunia, engkau pasti diperlengkapi Tuhan. Kita dibenarkan di sini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Artinya apa? Kita ini senang. Kenapa? Dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini loh kasih karunia. Pada waktu dibenarkan ini, Allah sedang memimpin kita supaya kita menerima kemuliaan Allah. Maka orang-orang yang percaya dan mereka mengerti kasih karunia, engkau pasti diperlengkapi. Waktu Maria melahirkan bayi Yesus, kekayaan Allah dilimpahkan enggak? 3 orang Majus membawa persembahan. Jadi orang yang hidup dalam kasih karunia, kalau kau memahami Allah menaungi, Allah menyertai, engkau tidak akan takut. Kenapa? Allah pasti melengkapi, mencukupi. Kalau engkau punya suami, kalau engkau punya istri, percayalah rumah tanggamu pasti diberkati Tuhan. Engkau punya usaha, engkau pasti diberkati Tuhan. Engkau yang melayani Tuhan, engkau tidak perlu takut. Pasti diperlengkapi, pasti diberkati Tuhan. Yang penting apakah kita terus berjalan di dalam kasih karunia. Orang yang bisa memahami ini, Tuhan terima kasih. Ya. Saya kalau sedang belajar firman Tuhan, saya catat-catat firman, tak catati ya. Saya bilang Tuhan terima kasih. Hari ini loh aku dapat hidup. Itu Tuhan. Aku masih dapat berdiri di tempat ini. Itu karena Tuhan. Maka kalau sisa hidupku ini tidak aku pakai untuk memuliakan Tuhan, ini bodoh. Aku dapat pakai baju batik dan dapat berdiri di tempat ini dengan jabatan sebagai hamba Tuhan. Kalau itu bukan kasih karunia Allah, tidak mungkin saya bisa kuat berdiri di tempat ini. Perhatikan. Kasih karunia Allah
dilimpahkan supaya kita memahami. Maka pewahyuan melalui Yohanes mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai. Coba Pak, saudara, pada waktu engkau menjalani hidup ini kita mengerti tidak ada yang bisa disombongkan. Semua itu pemberian Allah. Ya, saya ini kalau bukan karena kasih karunia Allah, tidak mungkin saya bisa berdiri di tempat ini. Itu kasih karunia kok. Maka kalau saya menyia-nyiakan kasih karunia Allah, saya ini orang paling bodoh. Ya, kita dibenarkan oleh Allah. Itu karena kasih karunia Allah. Untuk apa? Untuk menerima kemuliaan Allah. Saudara dan saya ini bukan orang sembarangan loh ya. Sekali lagi, saudara dan saya bukan orang sembarangan. Orang spesial di mata Allah. Sebab apa? Kita boleh dibenarkan dengan pembenaran ini. Allah kepingin supaya kita sama-sama dimuliakan dalam kerajaan surga. Itulah kasih karunia. Sebab kalau hari ini engkau bisa menikmati hidup ini, itu semua semata-mata pemberian Allah di dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat lagi. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Baca ulang dan dimengerti ini, coba apa? Engkau tidak sombong, kita tidak sombong, tapi semangat. Tak baca ulang. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Pernah mensyukuri ini? Pernah merasakan? Hari ini aku berdiri di tempat ini karena kasih karunia. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ada gunanya, ada faedahnya. Pemberian Allah kepada kita itu ada gunanya. Kita diberkati. Allah kepingin melalui berkat yang kita terima untuk kemuliaan nama Allah. Saya waktu ketemu dengan sekretarisnya Bu Risma, ada di Penanggal, Lumajang. Kita sempat ngomong-ngomong, di sana, dan Pak Rubin ini ngomong begini. Ya, kalau dari Ibu Menteri selalu ngomong Tagana Raja Wali itu enggak perlu disupport. Loh, kok gitu Pak Rubin? Loh, ya wong gereja itu wong sugih-sugih kok. Puji Tuhan. Saudara bisa pahami? Orang itu kalau menerima kasih karunia Allah, enggak perlu takut. Ya, kita diperlengkapi dikatakan dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku. Paham? Aku dapat berdiri di tempat ini bukan karena Yusuf orang pandai, tidak. Karena kasih karunia. Aku dapat mengajar bukan karena aku pandai, tidak. Karena kasih karunia. Aku dapat melayani, menyanyi, itu bukan karena aku pandai menyanyi, tidak, karena kasih karunia. Kalau kita paham ini, tidak akan sombong. Ya, tidak akan sombong. Saya ini loh,
bisa jadi pendeta. Itu kalau bukan kasih karunia, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, itu kasih karunia. Tadi pagi waktu saya piket di pos Kotagana, ya, kebetulan dengan beberapa teman, di situ ada seorang cewek dan dia tanya, Bapak umurnya berapa? Ya coba tebak umurmu berapa? Kalau tak lihat bapak ini dengan bapakku, karena bapak ini juga relawan, anaknya melok jadi relawan. Nek dilihat dari bapakku, tua bapakku. Bapakmu umurnya berapa? 55 Pak. Hebat aku. 55 Pak. Tuwek bapakku. Bagus. Tak buka KTP, ini loh umurku. Hah? Langsung tanya, Bapak caranya bagaimanakah bisa umur demikian? Saya ngomong, karena aku punya Tuhan Yesus. Oh, itu Pak bedanya. Orang yang punya Tuhan Yesus itu beda. Dunia mulai menilai, melihat. Itu semua kasih karunia. Saudara, mari mulai menyadari, sehingga kalau kita ini diberkati, nggak akan lupa. Lupa kepada apa? Kasih karunia. Kita dapat sehat, itu kasih karunia. Kita diberkati dengan segala berkat, supaya kita menyadari itu kasih karunia. Jangan diberkati tambah mundur, tidak mau pelayanan, salah. Semakin diberkati, ngerti ini pemberian Allah, mesti aku pakai untuk melayani. Orang kalau bisa memahami, engkau akan tetap semangat di dalam melayani apapun yang terjadi. Karena kita tahu, kalau kita hidup di dalam kasih karunia Allah, maka kekuatan Allah itu pasti limpah di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari, kalau kita bisa hidup di dalam kasih karunia, itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebab itu dikatakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini saudara, orang itu kalau hidupnya disertai kasih karunia Allah, kondisi sana-sana pusing, kita tetap diberkati Tuhan. Caranya apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya. Beberapa hari ini kan saya keliling. Saya ditanya Bu Yusuf, "Itu orderan?" Enggak. Memang enggak boleh. Enggak dapat. Tapi apakah saya terlalu bersyukur? Oh enggak. Allah itu hanya kepingin. Nyadari enggak? Kalau kasih karunia Allah tetap menyertai. Dari pagi keliling, sore belas gak untuk orderan. Tapi malam hari saya diberkati Tuhan. Itu loh caranya Allah. Kita sering kali Tuhan keluar, pulang tidak dapat berkat. Kalau kita memahami kasih karunia Allah tetap menyertai kehidupan kita, malam pun tetap diberkati Tuhan. Kenapa? Kita disertai dengan kasih karunia. Nggak akan bingung. Ya, saya pulang dengan tidak membawa catatan apa-apa, tapi saya punya HP, WA-nya, Pak order ini, Pak order ini, Pak order ini, order ini. Kenapa? Disertai dengan kasih karunia. Bedanya, orang yang percaya sama Tuhan dengan tidak itu beda. Orang yang hidupnya di dalam kasih karunia Allah itu juga beda. Ya. Terus kita akan baca dalam 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12. Nanti sudah baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi saya akan membacakan ayat 7 mulai.
2 Korintus pasal 12 ayat 7 mulai, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri, sombong. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis ini mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini prinsipnya Paulus. Paulus itu punya kelemahan di kaki dan punya kelemahan di mata. Ya. Dia ngomong, Tuhan sembuhkan mataku. Tuhan sembuhkan kakiku. Tuhan ngomong, kasih karuniaku cukup. Supaya apa? Kita sadar dan kita tidak sombong. Ya, makanya saudara, kalau kita renungkan di dalam diri kita ini apa sih yang dapat kita sombongkan? Coba renungkan. Apa yang dapat kita sombongkan? Nyanyi? Baru dikendoni sekerupnya pilek, bisa nyanyi enggak? Betul ya? Mulai ada luka sedikit, suhunya tinggi, bisa nyanyi enggak? Manusia itu tidak ada yang dapat disombongkan. Makanya Paulus diizinkan Tuhan, dikatakan digocok dengan sakit penyakit, supaya Paulus sadar, supaya tidak sombong. Ya, kita membaca begini nih supaya saudara ngerti. Sebab itu, ojo sampai sombong. Sebab orang yang sombong itu musuhnya Tuhan. Ya, pelayan Tuhan. Mari kita mulai sadar, jangan jual mahal. Jangan jual mahal. Ada beberapa pendeta itu selalu telepon saya. Teleponnya begini, kapan ya aku bisa mampir di tempatmu? Ya mampir gak apa-apa toh, mangan sego pecel. Duh enggak, maksud itu yo mampir pas minggu, nginep pelayanan pisan. Saya langsung jawab begini, sementara pandemi tidak terima tamu. Dia paham? Ya, kalaupun engkau mampir, sampai engkau pelayanan, engkau nak PKN, mundur. Orang melayani, sudah. Itu kasih karunia. Dan selama saya melayani Tuhan, ya, saya melayani Tuhan, saya secara pribadi tidak pernah dikecewakan sama Tuhan. Karena saya menyadari posisiku hari ini itu karena kasih karunia. Kalau melayani karena ini, saya lebih baik gak jadi pendeta. Aku tak ada di marketing ya. Itu saya tekankan kepada pelayan Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau melayani karena ini, jangan di sini, di luar sana. Berdiri di tempat ini, itu kasih karunia, jabatan dari Allah. Saudara, kalau kita bisa memahami ini, kita akan melayani dengan sukacita. Ya, melayani dengan sukacita. Kenapa? Ngerti. Ya, saya tahu kok, upahku
sedang menunggu di surga. Itu goal saya. Karena saya menyadari semua yang saya miliki itu titipan daripada Tuhan. Nah aku nanti pulang surga, gak tak gowo, gak tak bawa. Sebab itu kasih karunia itu limpah. Saya berjalan dalam kasih karunia. Ya, mari kita mulai sadar dan memahami. Ternyata kalau aku dapat melayani, aku dapat beribadah, aku dapat menjalani hidup ini karena kasih karunia. Pakai ini kasih karunia. Ya, apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 7, saya bacakan cepat. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, perhatikan, berpadanan dengan panggilan itu, kasih karunia. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjuklah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang ada di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing, perhatikan, telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Tetapi kepada kita masing-masing, satu dengan yang lain, telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran penilaian dari Allah. Oh, A itu tak kasih ini, oh B tak kasih ini. Sebab itu kenapa pernah merenungkan kan? Yang itu diberkati, aku kok enggak? Itu pemberian Allah loh. Sesuai dengan pemberian Allah. Orang diberi ini kan apa? Berjalan di dalam kasih karunia. Ya, makanya kalau ada temanmu diberkati oleh Tuhan, jangan langsung ngamuk. Periksanen. Ibadah kita bagaimana? Pelayanan kita bagaimana? Berjalan kita dalam kasih karunia atau tidak? Kalau kita mengerti itu, oh ya sudah selayaknya dia diberkati. Sudah selayaknya dia diberkati. Wong dia melayani aku enggak loh. Dia setia ibadah, setia pelayanan. Kalau diberkati, ya sudah. Layak. Mari kita mau berjalan, kita mau mengerti tentang kasih karunia Allah yang dilimpahkan dalam kehidupan kita masing-masing, dan ayo kita menikmati berjalan dalam kasih karunia dan hidup di dalam kasih karunia. Artinya apa? Menjalani hidup nih karena pimpinan daripada Tuhan. Kalau kita dapat hidup di dalam kasih karunia Allah, di dalam pemberian Allah dalam hidup ini, syukuri. Itu diberi, saya belum, enggak apa-apa. Ada waktunya pasti semua diberi. Ya, saudara, mari kita mulai mengerti sehingga dalam menjalani hidup ini, kalau itu diberkati, aku belum, enggak apa-apa. Aku pasti diberkati kok. Itu diberkati, kok aku enggak apa-apa. Aku pasti diberkati. Kenapa? Sesuai dengan pemberian daripada Allah. Mari kita mulai menyadari dan memahami, dan ayo kita terus berjalan di dalam kasih karunia Allah. Amin. Tuhan memberkati. Sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Hamba mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat pemberitaan firman-Mu, buat penyingkapan firman-Mu pada malam hari ini. Kami mulai sadar, kami mulai mengerti betapa hebatnya
kasih karunia yang sudah diberikan kepada kami. Ajari untuk kami menyadari dan berjalan di dalam kasih karunia. Bapa, kalau sampai hari ini kami dapat hidup, kami dapat menjalani hidup ini semata-mata karena kasih karunia yang sudah Engkau limpahkan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami boleh senantiasa berjalan dan dalam pimpinan daripada kasih karunia Allah, sehingga kami tidak akan menyombongkan diri kami mulai sadar dan kami boleh memahami semua ini karena anugerah yang sudah Engkau berikan atas kehidupan kami. Biarlah dengan firman pada malam hari ini akan menyadarkan kami, mengingatkan kami, dan kami akan terus berjalan di dalam kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa, Kau akan memberkati setiap kekasihku yang datang pada malam hari ini, supaya mereka boleh dapat menjalani di dalam kasih karunia Allah yang sudah Engkau berikan atas kehidupan kami. Engkau akan tahu apa yang menjadi pergumulan hidupnya, dan kami tahu Engkaulah jawaban atas kehidupannya. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya kasih karunia Allah terus limpah kepada kami semua hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati. Tuhan mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.